Kalau kita tahu dia yang berkuasa, ya saya nurut sama dialah. Kenapa saya harus nurut sama yang kalah? Roh jahat, roh dunia, kuasa kegelapan dan kedagingan, hawa nafsu dan dosa. Semua itu adalah produk-produk faulty, produk-produk salah, produk-produk kalah. Di atas segala-galanya dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau tunduk, kami mau patuh, kami mau taat padamu. Beri kami kekuatan untuk itu. Beri kami kerendahan hati agar kami bisa sujud dan tahu bahwa Engkau saja yang layak, bahwa kami hanyalah hamba-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sampaikan pesan-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, Kau akan memberikan terobosan baru bagi keluarga tercinta, yaitu jemaat saat teduh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita bicara tentang ketaatan. Hari ini saya beri judul ketaatan yang runtuhkan tembok. Dan kalau Anda belum subscribe di channel ini, supaya nggak sekali-kali aja mendengarkannya, saya dorong Anda untuk menjadi bagian yang komitmen bersama dengan keluarga saat teduh. Dan saya percaya hidup Anda akan dibangun terus. Hari ini kita buka firman di Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 6. Judulnya ketaatan yang runtuhkan tembok. Nothing can substitute for our obedience. Tidak ada yang bisa menggantikan ketaatan. Dulu waktu kita sekolah, kalau guru utama tidak masuk maka ada guru pengganti. Tapi ketaatan tiada yang bisa menggantinya. Ada satu ruang dalam hidupmu yang bisa mendatangkan perkara-perkara ilahi. Ruang itu atau ruang hampa itu, jikalau Anda dan saya belum hidup dalam ketaatan tertentu, ruang itu namanya obedience atau ketaatan. Dan kalau kita taat sama Tuhan, itu jangan hanya taat untuk perkara-perkara yang kita anggap biasa. Rutinitas, tugas. Tapi ketika Tuhan minta sesuatu yang sepertinya tidak lumrah menurut kita, asal itu alkitabiah, tidak melanggar firman, kalau itu dorongan iman, ayo patuhi. Pasti ada sesuatu itu. Ketaatan itu ajaib jikalau kita melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan punya firman itu berkuasa. Ya, taat itu bukan hanya dalam perkara biasa, tapi perkara-perkara yang luar biasa juga kita harus taat kepadanya. Jangan hanya di zona nyaman. Ketika kita keluar daripada zona aman kita tetap harus taat sama Tuhan. Nah, kalau kita punya attitude, sikap hati seperti itu, tembok mana sih yang gak bisa runtuh? Kalau Tuhan beserta kita, siapa yang bisa melawan kita? Jatuhnya Yeriko adalah sebuah kesaksian dan sebuah cerita iman. Mari kita baca Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ketaatan. Ketaatan itu akan runtuhkan tembok kemustahilan. Tapi mari kita pelajari, mengapa ketaatan? Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Yeriko ini memang gerbangnya tertutup. Kota yang terkenal dengan Great Wall-nya zaman itu. Kota dengan tembok raksasa. Tapi ada kalimat kedua. Kalimat kedua ini adalah kalimat kerja yang sengaja. Telah tertutup kota itu karena orang Israel.
kita harus mengetahui dan menyadari bahwa ada pintu-pintu tertentu yang memang tertutup. Butuh peperangan rohani. Tapi juga ada pintu-pintu tertentu tersebut yang tertutup gara-gara Anda dan saya. Memang ada berkat yang ditahan oleh setan secara sengaja. Sekalipun sudah dibeli di kayu salib dengan harga yang mahal, dengan darah yang suci, Yesus berkata sudah selesai, tapi masih ada peperangan rohani. Ada terobosan-terobosan, ada berkat dan mujizat yang masih hari ini ditahan terhadap kita. Bukan Tuhan yang menahannya, Tuhan mengutus kita untuk mendapatkannya. Seperti Tuhan mengutus bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Bukankah perintah Tuhan yang menyuruh mereka ke Yeriko? Tuhan nanti akan beritahu caranya gimana, kuncinya di mana untuk bisa meruntuhkan tembok raksasa mereka. Tetapi kita harus tahu dulu niat musuh. Hari ini kalau kita belum mengalami terobosan yang seperti yang dijanjikan firman, itu bukan karena firman Tuhan itu nggak betul. Itu bukan karena janji Tuhan nggak benar. Dan juga bukan karena Tuhan ingkar janjinya atau Tuhan tidak berkuasa. Tapi Tuhan melatih tanganmu dan tanganku untuk berperang untuk mendapatkannya. Tuhan itu selalu partneran sama kita, dia bermitra. Even though sekalipun Tuhan bisa memberikan kepada kita semuanya tanpa sama sekali campur tangan kita atau usaha manusia, tapi Tuhan nggak mau lakukan itu karena kita bukan Pinocchio-nya. Tuhan mau kita jadi co-pilotnya. Makanya itu ada berkat tertentu yang masih tertahankan, menunggu ketaatan kita. Itu dia. Setan itu nggak bisa takluk kecuali kita taat pada Kristus. Jenis ini nggak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Itu bukan aktivitas, tapi roh yang berserah. Setan tidak akan tunduk. Kita tidak bisa mengusirnya sebelum kita belajar untuk bersandar sepenuhnya dan bergantung penuh pada Tuhan kita. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Berarti kalau gara-gara orang Israel gerbangnya tertutup rapat, berarti gara-gara orang Israel pula gerbang itu akan dibukakan. Ternyata gerbang itu manual. Dan kuncinya adalah ketaatan. Ya. Orang ada, kalau film-film zaman dahulu, Dracula atau apa, kan memberikan pesan yang membingungkan bahwa setan itu takut sama lambang salib. Atau setan takut sama kitab suci. Setan nggak takut pada bukunya, tapi orang yang melakukan firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Setan nggak takut sama tanda dengan kalung salib. Setan takut kepada orang-orang yang rela untuk memikul salibnya dan taat pada Tuhannya. Jadi ada ketaatan itu yang masih ada berkat yang masih dibelenggu menunggu ketaatan kita. Karena memang kuncinya Tuhan letakkan pada ketaatan untuk mengalahkan setan dan untuk mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Berhenti di sana. Tuhan bilang gini sama Yosua, dari apa yang Tuhan katakan ini saya mengambil kesimpulan bahwa taat itu gak susah. Anak Tuhan, orang Kristen yang lahir baru, kita tahu bahwa kita taat itu bukan supaya kita menang, tapi kita taat karena kita sudah menang. Taat jadi tidak sulit, karena Yesus sudah membeli kemenangan itu di kayu salibnya. Kita tidak perlu earn the blessing, kita tidak perlu untuk mengusahakan berkatnya. Tinggal taat aja sama Tuhan, semua berkat itu sudah menjadi milik kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, artinya you harus tahu. Ini pewahyuan. Ini yang namanya paradigma. Ketahuilah, aku serahkan, artinya aku sudah. Aku serahkan itu sudah lalu. Itu pakai kata kerja yang sudah terjadi. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tahu nggak kenapa kita taat? Karena Yesus sudah menang. Karena Yesus sudah menang, kita pasti akan menang. Kita taat karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa.
Kalau kita tahu dia yang berkuasa, ya saya nurut sama dialah. Kenapa saya harus nurut sama yang kalah? Roh jahat, roh dunia, kuasa kegelapan dan kedagingan, hawa nafsu dan dosa. Semua itu adalah produk-produk faulty, produk-produk salah, produk-produk kalah. Kalau saya mau melihat perkara-perkara Tuhan dalam hidup saya, kalau saya mau melihat hari-hari yang baik sesuai dengan rencana Allah, saya harus nurut kepada Sang Pemenang, Singa dari Yehuda, yang telah mengalahkan semua musuhnya. Waktu Tuhan bilang sama Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini lucu sekali. Ini ada sebuah pemikiran yang tidak biasa. Bagi Tuhan, peperangan itu sudah dimenangkan bahkan sebelum dimulai. Tuhan ngomong gini sama bangsa Israel, ketahuilah, kalian harus tahu ya, ini yang terjadi di dalam alam rohani. Aku itu sudah serahkan ke tanganmu, Yeriko ini. Jadi sebelum bangsa Israel maju berperang, itu pun mereka nggak berperang loh ya. Mereka itu meniup sangkakala, baris berbaris saja lalu runtuh sendiri tinggal menjarah. Bagi Tuhan, bagi bangsa Israel ini belum kejadian. Mereka masih looking forward to it. Mereka masih mengantisipasi apa yang akan segera terjadi. Mereka iman-imani. Bagi Tuhan, di dalam dunianya itu sudah kejadian, sudah keluaran. Perang itu sudah dimenangkan, musuh sudah dikalahkan, bahkan sebelum peperangan dimulai. Bahkan sebelum sangkakala pertama berbunyi. Sebelum tembok itu runtuh di mata Tuhan, di dalam dunia alam rohaninya, tembok itu sudah tiada. Kenapa tiada? Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah memfirmankannya, bahwa tembok itu sudah runtuh di hadapanku. Tuhan sudah melihat masa depan, bahwa tembok itu akan diinjak oleh kaki bangsa Israel. Kaki-kakinya umat Tuhan itu akan memasuki reruntuhan itu dan menjarah kota Yeriko, kota ke-1 di Kanaan yang rubuh. Sekarang tinggal kita yang harus sepakat sama Tuhan atau Tuhan yang harus setuju sama kita. Jangan tarik Tuhan ke bawah kalau kita mau melihat perkara-perkaranya. Kita yang harus mau dibawa ke atas. You and I must agree with God. Kita harus setuju dengan Tuhan. Tuhan, sekalipun aku belum melihatnya, namun ku percaya ketika firman-Mu berkata, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Tuhan, sekalipun mataku belum melihatnya, namun aku percaya karena Engkau sudah berfirman tentangnya. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Luar biasa. Berarti perang sudah usai. Dari sisi Tuhan, udah kelar. Dari sisi kita aja yang masih was-wasan. Iman itu bukan iman-imani. Iman itu melihat yang Tuhan lihat. Bahkan sebelum kita melihatnya di dalam kenyataan. Iman itu bukan pompa-pompa keyakinan. Iman itu sekedar agree atau setuju dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kamu sudah sembuh, sekalipun saya masih sakit, saya percaya dia yang benar, saya yang salah. Minimal realitas saya akan menyusul kebenarannya. Makanya itu Abraham ketika percaya, waktu dia mandul umur sudah hampir 100, mana bisa punya anak? Tuhan bilang, anakmu akan sebanyak pasir tepi pantai dan juga bintang di langit. Ketika Abraham percaya, maka Tuhan memperhitungkan kepercayaannya itu sebagai kebenarannya. Tuhan berkata, because you agree with me, you shall see. Karena kamu setuju dengan aku, kata Tuhan pada Abraham sahabatnya, engkau akan melihat kemuliaanku. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kok ngeri ya waktu saya baca begini, ini zaman perang. Coba kalau kita imajinasi. Ini rajanya disertai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bangsa Israel itu apa? Orang-orang Yahudi yang keluar dari tanah perbudakan, mereka ini semuanya adalah slaves. Budak-budaknya Firaun.
Sekalipun Yosua masuk 40 tahun kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, ya, namun demikian tetap mereka tidak punya jam terbang yang cukup atau pelatihan khusus secara ketentaraan. Secara militer mereka tidak punya persiapan. Kenapa bangsa Israel langsung berperang, ketemu sama orang Yeriko yang temboknya raksasa, dan dalam kotanya penuh dengan pahlawan-pahlawan perang yang gagah perkasa. Jago-jago silat semua, dengan peralatan, dengan equipment. Zaman dulu purbakala sudah ada teknologi dan waktu itu mereka tercanggih. Kenapa Tuhan tuntun mereka langsung kepada musuh yang kalibernya tinggi? Kenapa mereka langsung berhadapan dengan musuh yang paling berat? Inilah hikmat. Tuhan memang izinkan bangsa Israel ketemu dengan the most difficult enemy. Mereka pertama kali menginjakkan kaki keluar dari sungai Yordan yang terbelah tersebut, langsung ketemu dengan musuh yang paling bahaya. Seringkali problema yang kita rasakan menyengat jiwa kita, itu di awal-awal kita memasuki persoalan. Itu paling susah, paniknya tiada dua. Mengapa ya? Coba bayangkan, waktu kita ke dokter, lalu habis itu dokter memberitahukan diagnosanya, lalu divonis tertentu, itu seperti dipukul, kepala seperti dipukul sama besi. Ya, seluruh keluarga kehilangan damai sejahtera serentak. Ketika mengalami masalah dalam bisnis, lalu kebangkrutan atau kerugian yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah karir Anda, itu bulan-bulan pertama beratnya minta ampun. Segala sesuatu di depan itu terasa, bukan karena persoalannya itu lebih gede di depan. Persoalan adalah persoalan, depan belakang sama, tapi memang diizinkan waktu kita itu digocoh, diuji, waktu kita dicobai, setan-setan paling kuat itu yang muncul dulu di ronde 1. Makanya itu, pertama kali kita handle problema, our first few steps or baby steps, atau langkah-langkah bayi kita, langkah-langkah perdana ketika memasuki sebuah tekanan, persoalan, tantangan, penting sekali, itu akan menentukan kemenangan. Makanya masuklah setiap persoalan dengan iman, masuklah setiap berkat kemenangan juga dengan iman. Jangan sampai nanti setelah menang seperti Elia, barusan dia mengalahkan Nabi Baal ratusan jumlahnya, lalu keesokan hari gara-gara Isabel mengancam nyawanya, langsung lari masuk ke gua. Apa-apa itu harus iman kita itu kencang dari depan. Dari depan itu persiapan. Waktu masuk persoalan, ataupun ketika kita mengalami kemenangan, masuklah selalu dengan iman. Ini juga hikmat Tuhan. Mereka diizinkan untuk berantem dulu sama raksasa, nanti supaya belakang-belakang sisa kurcaci. Kita hadapin dulu dragonnya, ya. Kita hadapi yang namanya naga dan dinosaurusnya. Nanti ujung-ujung cuma tinggal ular atau ulat kecil saja. Makanya itu jangan sampai kecewa sama Tuhan ketika kita itu ditimpa persoalan. Salah, malah justru kita butuh Tuhan dari depan. Bangsa Israel ketemu Yeriko dulu. Nanti ronde 2 ketemu Ai. Tapi di sini dia mengalami kemenangan luar biasa karena Tuhan mau mengajarkan sesuatu bahwa ketaatan itulah yang memenangkan peperangan. Bukan gagah perkasa, koneksi mereka, kepandaian, fasilida, jual tampang. Bukan juga karena pengalaman seperti yang dibangga-banggakan oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Kadang-kadang kita sendiri pun sering membanggakan diri. Aku lebih pengalaman dari orang itu, enggak tentu. Kemenangan kita itu karena Tuhan dan karena ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kita itu dengarkan instruksinya. Makanya kita mengalami terobosan. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Apa-apaan ini kalau kita baca ya, apalagi kalau yang membaca ini adalah tentara atau ahli strategis peperangan. Wah, apa-apaan masa disuruh kelilingi kota itu? Nggak takut dipanahin tuh, nggak takut mati. Mati konyol kan? Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Lalu bukan hanya itu, lalu kalimat berikutnya, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Sehari sekali. Lalu besok sekali lagi. Besok lagi sekali lagi, sampai 6 hari. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Nggak kelihatan aneh kah?
7 orang imam bawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Yang paling depan bukan orang bersenjata, bukan orang-orang yang bawa perisai dan panah, pedang yang besar atau apa. Nggak ada lembingnya. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. 1 hari sekali, 6 hari. Hari ke-7, 7 kali, 6 tambah 7, 13 kali suruh muter-muter gitu. Bukankah musuh-musuh mencemoohkan dari atas tembok yang tinggi-tinggi itu, mereka tertawa dan berkata, ih orang Israel. Ternyata orang Israel nggak waras. Lihat mereka itu, putar-putar seperti orang yang sakit jiwa. Apa kalian kira kita ini, kalian kira ini konser? Mungkin mereka bisa mengata-ngatai mereka. Tapi bangsa Israel dilatih mentalnya. Taat sama Tuhan even though when you may look ridiculous in doing so. Taat sama Tuhan itu sekalipun disebut fanatik lah, disebut gila lah, disebut sakit jiwa lah, disebut macam-macam lah, disebut aneh lah. Mental mereka digembleng sama Tuhan. Ketika bangsa Israel pertama mendengar begini, apalagi Yosua, coba bayangkan. Yosua ini panglima tentara mereka. Ya, Yosua ini adalah jenderalnya bangsa Israel. Dan waktu Yosua diberikan metode gini kan, yang dengar suara Tuhan kan Yosua. Coba taruh dirimu di posisi Yosua. Anda harus jelaskan sama prajurit yang baru aja keluar dari perbudakan, pelatihan pas-pasan, belum pernah masuk perang ke-1. Langsung metodenya lucu. Metodenya tidak lain adalah suruh keliling-keliling dulu. March for Jesus, suruh berbaris untuk Yesus di perjanjian lama ini. Coba kalau saya jadi Yosua, saya akan stres setengah mati. Gimana saya ceritakan sama prajurit? Gimana saya ngomong sama mereka? Guys, begini ya strateginya. Coba bayangkan. Aduh, keringat dingin saya pasti. Metode apaan ini? Ya, metode apa? Makanya itu Yosua sebagai panglima jenderal bangsa Israel harus tunduk sama panglima bala tentara Allah yang ketemu sama dia di Gilgal. Yang suruh dia copot atau tanggalkan kasutnya karena tempat di mana dia berdiri itu adalah tempat yang suci. Dia bersujud, tiada lain, panglima bala tentara sorga tersebut adalah penampakan Yesus Kristus di perjanjian lama, anak Allah. Dia harus belajar, sekalipun dia jenderal, untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bukan sama senjata, bukan sama pemikirannya, bukan sama kelihayan manusia. Dia belajar untuk totally dependent on God, untuk bergantung sepenuhnya. Dan untuk itu Tuhan melatih dia. Coba Anda lihat, ketaatan sama Tuhan itu melingkupi dalam hal-hal yang konvensional, termasuk dalam hal-hal yang tidak konvensional. Kita selalu taat sama Tuhan itu nggak boleh tawar-menawar, tidak boleh tebang pilih. Kalau kita mau taat sama Tuhan itu totalitas. Taat dalam perkara-perkara yang biasa atau yang terduga, dan harus taat juga di dalam perkara-perkara yang luar biasa bagi kita, yaitu hal-hal yang kita tidak duga. Kita harus taat sampai ke sana. Kalau Anda baca sekali lagi di ayat 3 dan 4 tadi, mereka kan disuruh keliling, muter-muter. Nah itu tidak konvensional atau luar biasa. Itu bukan sekedar berbaris loh, itu dalam bahaya dipanah. Jadi mereka harus keluar dari zona aman mereka, sungguhan itu bicara soal keamanan sampai nyawa. Mereka harus belajar percaya sama Tuhan dan taat itu sejauh itu. Tapi ketika mereka putar-putar keliling tersebut, disuruh para imam meniup sangkakala. Kalau yang ini konvensional, ini biasa. Karena dari zaman sono-sononya waktu mereka di padang gurun sudah ada yang namanya tiupan sangkakala. Ketika mereka mau bubarkan perkemahan untuk mereka kembali berjalan karena sudah mulai berjalan tiang api tiang awan, mereka tiup sangkakala. Jadi dalam perkara-perkara yang rutinitas, yang menjenuhkan, yang membosankan, perkara-perkara kecil dan sederhana, belajarlah taat. Jangan hanya maunya taat yang luar biasa, yang sensasional. Tapi ketaatan yang regularly, yang ordinary, ketaatan yang sehari-hari itu juga lakukan. Jangan pilih-pilih. Meniup sangkakala itu sesuatu yang biasa mereka lakukan, sesuatu yang reguler atau sesuatu yang teratur harus mereka lakukan selama mereka di padang gurun.
Tapi ketika mereka disuruh lakukan sesuatu untuk pertama kalinya, karena di padang gurun mereka tidak pernah disuruh kelilingi tembok kota mana, 7 hari, nggak pernah. Ini pertama kali, dan ini sangat bahaya sekali. Sedangkan meniupkan sangkakala sudah dari zaman-zaman berabad-abad imam-imam itu terlatih. Jangan juga kita maunya hanyalah taat yang kecil-kecil, taat yang biasa-biasa, sesuatu yang kurang beresiko. Ya. Oh kalau yang gitu-gitu no problem Tuhan. Saya selalu taat, gak pernah bolong-bolong. Gak pernah. Tetapi waktu Tuhan minta sesuatu yang besar, sesuatu yang kurang nyaman, Anda langsung melawan. Ketika Tuhan minta sesuatu yang sifatnya di luar zona aman, kita langsung berkata, tunggu dulu ya Tuhan. Kita misalnya kalau doa, kita sudah punya ketaatan yang tetap, jam sekian, pada setiap hari, kita saat teduh pribadi. Tapi kadang-kadang ya, saya pun mengalaminya sebagai hamba Tuhan, saya dibangunkan di jam tertentu dan itu waktu saya tidur pulas, seluruh bumi bagian sebelah sini di Asia semua tertidur pula, saya dibangunkan untuk syafaat untuk sesuatu, saya nggak boleh nawar, saya nggak berani langsung tidur, saya pasti akan berdoa dulu untuk itu. Kadang-kadang Tuhan bekerja di waktu yang luar biasa. Konvensional atau tidak, taat itu tidak boleh setengah-setengah. Nggak ada namanya taat itu musiman. Musim taat itu hanya satu. All the time. And anytime. Ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Tuhan nggak mau mengerjakan semua mujizatnya sendirian. Tuhan kasih satu saham kosong untuk bangsa Israel agar mereka berperan. Tuhan bilang, nanti tembok itu akan runtuh sendirinya. Kamu cuma tiup sangkakala, apa susahnya? Lalu setelah itu kamu harus memanjatnya. Nah ini butuh usaha. Memanjat batu-batu gede-gede itu nggak mudah. Masing-masing langsung ke depan. God could have done it without the Israelites. Tuhan bisa lakukan semuanya ini. Tuhan bisa hapuskan orang-orang Yeriko tanpa sama sekali bangsa Israel tiup apa-apa. Tapi Tuhan nggak mau. Karena Tuhan itu selalu berpartneran dengan kita. Tuhan itu selalu ingin bermitra. Ayah mana? Kalau cinta sama anaknya, misalnya seorang papa punya anak laki-laki, kadang-kadang kalau mengerjakan sesuatu di bengkelnya atau di garasinya, dia bisa sendirian, tapi dia panggil putranya. Supaya ada memori bersama. Padahal kalau dikerjain sendiri lebih cepat. Karena kalau dia bekerja sama, dia harus ajari. Tapi Tuhan nggak mau kerjakan sendiri. Karena dia adalah Bapa kita. Dia bukan hanya jenderal. Maunya cuma menang perang. Sudah menang kok. Dari sisi Tuhan itu nggak usah dibuat apa-apa. Tuhan kalau udah berfirman udah menang. Tapi Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Tuhan mau kita mewarisi apa yang dia miliki. Makanya dia berkata, kamu harus memanjatnya setelah tembok itu runtuh. Aku yang runtuhkan, bukan kamu. Tapi masing-masing harus langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Tuhan bilang, angkatlah tabut perjanjian. Lihat ya, Tuhan mau mereka fokus kepada hadirat Allah. Tabut perjanjian adalah tempat hadirat Tuhan di perjanjian lama. Tuhan mau bangsa Israel itu konsentrasikan pikiran dan hati mereka kepada Tuhan. Bukan kepada tantangan di depan. Tuhan tidak mau kita fokus pada berkat, atau pada persoalan. Tuhan mau kita selalu fokus pada tabut perjanjian, yaitu selalu fokus pada hadirat Tuhan. Yang penting Tuhan sertai, mau dibawa naik ke gunung boleh, ke lembah juga nggak apa-apa. Mau kemanapun asal Yesus beserta Immanuel, aku tidak takut dan tidak kekurangan apa-apa. Ada 3 poin tentang ketaatan yang Anda dan saya perlu catat. 1, ada pintu tertutup yang hanya bisa dibuka oleh ketaatan. Itu yang kita pelajari tadi nomor 1. Ya. Ada pintu tertentu misalnya pintu pengampunan dan damai sejahtera. Hati kita nggak akan pernah damai sampai kita taat mengampuni yang bersalah pada kita. Ini nggak bisa di-unlock kuncinya, nggak bisa dibuka kecuali kita akhirnya bertekuk lutut dan mau mengampuni yang bersalah pada kita. Baik 7 kali, 70 kali pun tetap taat pada perintah Tuhan. Karena itu nanti benefitnya kita. Orangnya nggak tentu berubah, hati kita damai sejahtera. Selama kita nggak mau ngampuni,
Mau didoakan sama 1.001 hamba Tuhan, mau puasa gimana pun juga, gak akan damai itu di-cashkan di hatimu. Karena damai itu baru akan mengalir freely ketika kita mengampuni. Contohnya doa yang salah saat persembahan. Tuhan berkatilah tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Nggak bisa, sebab ada berkat Tuhan diberikan kepada semua orang termasuk orang berdosa. Kita nggak usah memberi burung di udara dia pelihara. Ya kan? Kita nggak usah membeli oksigen juga, nyawa, dan segala sesuatu Tuhan sediakan. Tapi ada berkat yang memang Tuhan berikan kepada orang-orang yang suka memberi. Ada yang namanya blessing for the givers. Ya. Sebelum kita memberi, tidak akan ada berkat itu dalam kehidupan kita. Makanya itu kalau doa persembahan, saya selalu doanya begini. Jikalau doa yang seperti itu ya, saya biasanya akan ralat. Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan ajarilah tangan yang tidak memberi untuk memberi dengan kasih. Ya. Doa makan yang salah juga seperti apa? Tuhan berkati, terima kasih untuk berkat makanan minuman ini, biar menjadi kekuatan kami secara jasmani maupun rohani. Nggak bisa, karena makanan itu setelah dimakan akan keluar ke jamban. Makanan hanyalah berkat jasmani, sucikan, kuduskan, berkati orang-orang yang melayani, dan berkati pembicaraan kami. Tapi makanan kita, makanan kita itu lauk pauk dan serta nasinya, rotinya, itu nggak bisa menjadi kekuatan rohani kita. Karena manusia, roh kita makan dari firman, bukan dari roti saja. Bukan dari roti seperti badan kita. Kadang-kadang kita salah kunci sih, makanya buka berkatnya juga nggak tepat. Ada pintu tertutup yang hanya bisa dibuka oleh ketaatan. Certain blessings can only be unlocked through obedience. Ada berkat tertentu nggak bisa dibuka kuncinya, hanya lewat taat saja. 2, taat itu karena percaya Tuhan sudah memberi kita kemenangan. Sudah beri kemenangan. Itu tadi yang saya maksudkan. Agreeing with God atau sepakat dengan Tuhan. Jadi, kalau Anda menerima sebuah janji, tapi Anda belum alami, boleh lo doa begini. Misalnya kalau saya sakit, lalu saya baca firman Tuhan, cari hadirat kehendak Tuhan, lalu saya diyakinkan bahwa Allah kita adalah Yehovah Rafa, dan bahwa dia sudah sembuhkan saya, tapi saya belum sembuh. Saya bisa mengakui gini, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Tuhan sembuhkan saya, boleh kita mohon dan minta, tapi selalu saya akan tutup dengan iman sebelum berkata dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan aku. Jangan mengeluh. Kalau bukan soal kebutuhan jasmani kita atau pertolongan sesuatu, kita juga bisa berkata gini, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong saya. Engkau sudah menolong aku dan pertolonganku sudah ada di depan. Aku terima dengan iman. Bisa memulai doa dengan meminta, Tuhan tolonglah aku atau tolonglah saya. Tapi akhiri doa itu sebelum amin dalam nama Yesus, beriman. Bilang, Tuhan terima kasih, aku yakin Engkau sudah menolong aku. Dan Engkau akan menolong aku, di depanku ada pertolongan yang Engkau sediakan. Agreeing with God, sepakat dengan Tuhan, setuju dengan Tuhan. Jangan suruh Tuhan setuju dengan realita dan perasaan kita. Kita yang setuju pada firman-Nya seperti Abraham. Dan itu dianggap Tuhan sebagai kebenaran. Taat itu karena percaya Tuhan sudah, bukan akan, sudah beri kemenangan. 3, bergantung pada Tuhan, runtuhkan tembok kemustahilan. Ini adalah moral cerita yang kita baca. Bahwa orang yang bergantung sama Tuhan seperti Yosua dan kawan-kawannya, tembok apa sih yang bisa tahan? Semua akan runtuh, yaitu tembok kemustahilan. 1, 2, 3, ada pintu tertutup yang hanya bisa dibuka oleh ketaatan. Taat itu karena percaya Tuhan sudah beri kemenangan. 3, bergantung pada Tuhan, runtuhkan tembok kemustahilan. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat, terutama hati yang taat. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, atas keluarga Saat Teduh tercinta yang terlatih setiap Rabu Sabtu dalam hadirat Tuhan dan firman. Pergilah atau pulanglah, membawa damai sejahtera dan sukacita yang dipulihkan. Sembuhlah hidupmu mulai hari ini. Taati Yesus, lihatlah kemuliaan yang akan terjadi di depan. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.